Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahnas Juliana Dahirunisa. Saya dari kelas Statistika E yang diampu oleh Pak Bondana. Dengan NIM 23506010111041. Video kali ini saya akan membahas dan memaparkan tentang uji homogenitas dengan metode uji Bartlett. Sebelum kita membahas tentang lanjut tentang uji homogenitas metode Bartlett, alangkah baiknya kita harus mengenali dahulu uji homogenitas. Statistika kurang lebih ada dua uji yang harus kita ketahui, yaitu ada statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik itu termasuk ada dua uji yang harus kita ketahui, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk kali ini saya akan membahas tentang uji homogenitas. Untuk uji homogenitas itu sesuai dengan namanya, homo yang artinya sama, genitas yang artinya adalah jenis. Intinya untuk di uji homogenitas ini kita melihat tingkat kesamaan variansi data dalam suatu populasi. Tujuan kita apa sih untuk melakukan uji homogenitas ini? Yaitu bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang telah kita ukur itu berasal dari populasi yang homogen ataupun sama. Dalam uji homogenitas ini sangatlah banyak sekali yang dapat kita pakai, termasuk uji Bartlett yang akan kita pakai untuk soal kali ini. Uji homogenitas yang lainnya itu ada uji T, uji F, ada juga uji ANOVA dan lain sebagainya. Tetapi untuk pemakaian uji tersebut itu tergantung dengan aplikasi yang kita bakal gunakan. Jadi tergantung dan menyesuaikan saja. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan lebih lanjut untuk soal berikut ini. Baiklah, inilah dia penjelasan mengenai uji homogenitas metode Bartlett. Di sini saya menulis soal, yaitu suatu penelitian tentang perbedaan hasil belajar siswa akibat dari suatu perlakuan atau eksperimen. Adapun perlakuan yang diberikan adalah perbedaan strategi ataupun metode pembelajaran pada siswa. Adapun strateginya yaitu kelas eksperimen dengan metode A dengan ceramah dengan media, kelas kontrol metode B ceramah tanpa media. Sebelum dilakukan perlakuan, kedua kelompok melakukan pretest. Di sini kita menghasilkan dua tabel ataupun dua kelompok. Yang pertama adalah tabel pretest PB kelas kontrol dari kelas A dan satu lagi kelas eksperimen yang kelas B. Di sini saya telah membuat sebanyak 32 data dari tabel yang pertama untuk kelas kontrol yang A dan sebanyak 30 data untuk di kelas B. Pertama-tama kita harus menjumlahkan data-data ini. Data yang telah dikumpulkan ini merupakan data nilai-nilai hasil eksperimen dari kelas tersebut. Jadi semua diakumulasikan sehingga dapatlah 217, dan begitu pula dengan tabel kedua juga sama. Selanjutnya dari masing-masing nilai ini kita cari pangkat 2-nya. Misalnya 8 pangkat 2 adalah 64 sampai seterusnya hingga kita jumlahkan. Inilah dia totalnya sebesar 47.089. Begitu pula dengan tabel yang kedua juga sama. Selanjutnya kita telah mendapatkan masing-masing tabel dengan total, yaitu ini adalah data belum dikuadratkan dan ini setelah dikuadratkan. Setelah kita mendapatkan jumlah ataupun total di masing-masing tabel, selanjutnya kita akan mencari, pertama kita menghitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok. Derajat kebebasannya itu kita dari N dari tabel 1 adalah 32, tinggal dikurangi 1 saja, sehingga hasil dari DK tabel 1 adalah 31. Dan DK dari tabel kedua itu juga sama, 30 dikurang 1 adalah 29. Selanjutnya setelah kita mencari DK dari masing-masing tabel, kita menghitung varians masing-masing dari kelompok. Maksudnya adalah dari tabel 1 dan tabel 2 kita harus mencari variansnya masing-masing. Dengan rumus varians yaitu S kuadrat sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dipangkatkan. Jadi varians ini merupakan ragam ya. Ragam dari sebuah satu kelompok. Jadi tinggal kita masukkan saja 32 ini dari N yang ini
Jadi bukan pakai yang 31 karena 31 adalah deka, jadi kita menggunakan N yang 32, berarti yang belum dikurangi. Selanjutnya adalah sigma X kuadrat 47089 itu dari yang akumulasi yang ini. Selanjutnya dikurangi dengan 217 yang ini, dan jangan lupa dikuadratkan sekali lagi. Dan selanjutnya adalah per N-nya 32 dan N kurang 1 tinggal dikurangi 1. Hasilnya ada 32 kali 31 dan setelah didapatkan adalah hasilnya 147,53125. Dengan cara yang sama, tabel kedua pun sama juga. Selanjutnya, nomor 3 adalah kita menghitung besarnya log S kuadrat, yaitu kita mencari log dari varians dari masing-masing tabel juga. Dengan cara yang sama juga untuk mencari lognya kita tinggal masukkan saja. Untuk tabel yang pertama tinggal masukkan log dari hasil yang ini, masukkan ke sini dan didapatkan hasilnya 3,1677. Dengan cara yang sama pula, tabel kedua juga didapatkan 3,17964. Setelah kita mencari besarnya log ini, dengan tahapan yang keempat adalah kita menghitung besarnya derajat kebebasan log S2. Sekarang kita tambah lagi dengan dikalikan dk. Tinggal dikalikan dk tadi adalah 31 bukan 32. 31 dikalikan dengan hasil yang sudah kita dapat di nomor 3 sebelumnya. Tinggal dikalikan saja. Selanjutnya untuk tabel kedua juga sama persis. Tinggal dikalikan 29 dikalikan 3,17964. Setelah kita mendapatkan semua data-data tadi, kita membuat tabel lagi. Tabelnya terdiri dari ada sampel. Sampelnya ada dua, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Makanya kenapa ada sampel 1 dan 2. Selanjutnya adalah dk. Tadi kita sudah mencari di nomor 1. Dan ini adalah varians. Varians sudah kita cari sebelumnya di nomor 2. dk dikalikan S kuadrat sebelumnya belum ada di nomor belum kita kerjakan, sehingga kita kalikan manual di tabel saja, jadi tinggal dikalikan saja. Selanjutnya adalah log S kuadrat yang sudah kita cari di nomor ketiga, dan yang kolom terakhir dk log S kuadrat sudah kita cari sebelumnya. Jadi yang tinggal kita cari secara manual di tabel adalah dk S kuadrat. Tinggal kalikan 31 dikalikan 147,53125 dan hasilnya adalah ini. Setelah kita mencari masing-masing angka, kita jumlahkan dan kita jumlahkan karena akan kita pakai angka-angka ini di perhitungan selanjutnya. Selanjutnya ini belum selesai. Kita harus menghitung varian gabungan. Maksudnya adalah sampel 1 dan sampel 2 akan kita gabung variannya. S kuadrat gabungan itu ini sigma dk S kuadrat, yaitu di ini setelah kita cari ya teman-teman, kita masukkan ke sini per sigma dk, artinya jumlah dk-nya adalah 60. Tinggal dihitung saja dan hasilnya 1491,236,146. Selanjutnya kita mencari log S kuadrat gabungannya. Setelah itu kita tinggal mencari lognya aja dari 1491 ini. Dan setelah kita cari adalah hasilnya 3,173544. Setelah kita dapat ini semua menghitung varian gabungannya, selanjutnya nextnya adalah kita menghitung nilai satuan dari Bartlett atau dengan satuannya adalah B. B itu rumusnya adalah sigma dk. Sigma dk itu yang ini dikalikan dengan log S kuadrat gabungan. Berarti ini yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tinggal dikalikan saja 60 dikalikan 3,1 sekian dan hasilnya adalah 190,4127. Ini adalah menjadi patokan kita selanjutnya. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel. Ini merupakan tahap yang cukup penting karena ini menentukan keputusan kita apakah populasi yang kita sedang ukur itu homogen ataupun tidak. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung nilai C kuadrat hitung dengan notasi X kuadrat H. Maaf, ini saya salah tulis, harusnya X kuadrat hitung. Itu dengan rumus ln 10 B dikurang dk log X kuadrat. Ln 10 itu sudah ketetapan. Dan B-nya tinggal kita kurangkan dengan dk-nya yang ini ya, teman-teman.
Ini kita kurangkan dan hasilnya adalah segini. Selanjutnya sudah kita hitung nilai C kuadratnya, kita akan mencari nilai C kuadrat tabel. Nah, untuk nilai C kuadrat tabel, kita sama seperti melihat nilai T, nilai Z, maaf teman-teman, nilai Z di distribusi normal. Dan bedanya untuk nilai C kuadrat tabel ini memiliki tabelnya sendiri. Jadi untuk alfanya kebetulan ini alfanya bebas, jadi saya memilih 0,05. Dia nilai C kuadrat tabelnya. Itu sama prinsipnya seperti mencari nilai probabilitas pada tabel distribusi normal. Jadi X kuadrat tabelnya itu dengan komposisinya adalah alfa titik koma K kurang 1. Alfanya di sini karena saya pilih 0,05 dan K-nya itu sebanyak 2 karena saya mengambil 2 sampel, jadinya 2 dikurang 1 sehingga X kuadrat tabelnya adalah 0,011. Itu artinya 0,01 bagian alfanya dan 1 bagian DF-nya. Maka nilainya adalah, nilai dari ini yang telah kita dapatkan di tabel adalah 3,841. Dan setelah kita mendapatkan masing-masing nilai C kuadrat hitung dan tabel, kita bisa membuat kesimpulan ataupun keputusan. Jadi dari hasil perhitungan nilai C kuadrat, hitung ternyata lebih kecil dibandingkan nilai C kuadrat tabel. Karena kan yang hitung lebih kecil, 5,423 kali 10 kami 3, itu lebih kecil kan dibandingkan 3,841. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel yang telah saya hitung sebelumnya, data-data itu adalah berasal dari populasi yang homogen atau sama. Nah, beda lagi misalnya nilai C kuadrat hitung saya itu lebih besar dibandingkan yang tabel. Itu berarti keputusannya beda lagi, itu maka kebalikannya. Kalau dia lebih besar, berarti sampel itu berasal dari populasi yang tidak homogen ataupun yang tidak sama, gitu, yang berbeda. Jadi, dengan demikian, soal yang ini adalah populasi yang homogen. Gitu, teman-teman. Sekian video kali ini tentang pemaparan dan penjelasan tentang uji homogenitas dengan metode Bartlett. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.